Nah, terus doa masuk masjid. Kita keluar rumah, baca bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, terus masuk masjid. Masuk masjid juga gampang doanya. Apa doanya? Ada di situ tuh ya. Ya, yaitu Allahumma, ada dua redaksi, bisa Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Kalau keluar Allahumma ftah li abwaba fadlik. Ya. Boleh dengan kata-kata Allahumma ftah. Allahumma apa Allahumma? Allahumma ya Allah. Iftah apa iftah? Buka. Bukakan. Abwab, pintu-pintu. Rahmatika, rahmatmu. Ya Allah, bukakan pintu rahmatmu. Pas kapan itu? Pas pakai kaki kanan, masuk kaki kanan. Kita minta ya Allah, saya minta rahmatmu. Apa tadi? Allah, sebenarnya ada banyak ya. Ada salawat dulu, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaba rahmatik. Iya. Bapak hafalnya yang mana? Ada Allahumma ighfir linya? Bagus. Kalau lengkapnya pertama salawat. Apa salawat? Nah gini, kebanyakan ada orang, dia langkah satu, dia doa dulu, jadi ganggu yang belakang. Jadi Pak, masuk aja Pak. Yang penting masuknya kaki. Sambil masuk, sambil. Iya, jangan nunggu dulu. Ngapain nanti? Lagi doa dulu. Bukan. Masuk aja sambil baca. Jadi dia yang penting masuk kaki kanan. Masuk tuh bukan berarti pas di depan pintu. Sebelum kaki ada, kaum muslimin itu ada nanyanya detail. Sebelum kakinya melangkah atau setelah melangkah? Sebelum. Ya. Jangan-jangan doa sebelum pintu, berdiri dulu, angkat tangan atau angkat tangan? Hah? Nggak perlu angkat tangan, nggak perlu berhenti, pokoknya kaki masuk kaki kanan, salawat dulu, coba salawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Terus Allahumma ighfirli, bisa Allahumma ighfirli. Dah, baru Rabbana ighfirli dzunubi. Allahumma ighfirli dzunubi. Yang ketiga baru waftahli abwaba rahmatik. Abwaba rahmatika. Ya. Jadi tiga, kalau mau yang lengkap tiga. Oke, kita ulangi. Masuk kaki. Nah, baca salah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Yang ketiga, Allahumma ighfirli dzunubi. Apa artinya? Ampuni dosa-dosaku. Masya Allah. Ini orang yang sholat di masjid kalau baca ini terus-terusan, Masya Allah ya. Allahumma ighfirli dzunubi. Terus yang keempat, baru yang terakhir, waftahli abwaba rahmatik. Bukakan pintu rahmatmu kepadaku ya Allah. Nah, masuklah dia, maka dia mendapatkan ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk dapat ampunan, keluar kalau keluar sama juga, keluar sama ya, bismillah. Habis itu maaf. Keluar masjid sama-sama. Bismillah, kemudian salawat, terus sama juga Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaba fadlika. Di situ ada tuh. Boleh, di situ juga boleh itu. Allahumma inni as'aluka min fadlik, boleh itu, boleh ini, sama aja. Sama insyaallah. Ya, Allah waftahli Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaba fadlika. Apa arti fadlik? Rizki. Jadi kalau kita keluar minta rizki. Bukakan kami pintu rizkimu. Kaum muslimin rahmati Allah, banyak zaman sekarang manusia yang menyempitkan rizki Allah, menyempitkan pintu rizki Allah. Mereka menganggap pintu rizki itu hanya yang dia cari saja. Salah satu pintu rizki itu yang kita cari Pak. Saya bekerja, itu jadi pintu rizki, itu cuma satu. Jangan menyempitkan pintu rizki Allah. Karena Allah punya banyak pintu. Makanya doanya abwaba fadlik.
Ya, abwab, Allah punya banyak pintu. Dan juga Allah berfirman, innallaha wasi', apa wasi'? Luas. Innallaha wasi'un alim. Innallaha dzu fadlin azim. Punya banyak sumber. Kalau pintu masjid ada berapa pintu masjid? 1. Hitung ada berapa? 2. Tuh 2, 3, 4. Nah, itu yang dibuka 2. Masjid pintunya terbatas. Tapi kalau pintu rizki itu tidak terbatas. Jadi kita buka dulu nih di benak kita bahwa pintu rizkimu banyak. Setiap sholat, keluar sholat kita minta. Yang kita kerjakan itu cuma 1 pintu. Yang kita kerjakan itu 1 pintu. Jadi kalau pintu itu selesai kerjaan kita, pensiun misalnya atau selesai, jangan menganggap rizkinya putus, Pak. Karena banyak udah pensiun udah putus, ya udah putus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada lagi rizkinya. Dari sana, dari sini. Dari A, dari B. Mudah-mudahan pintunya banyak. Rizki itu banyak pintunya. Tinggal kita saja nih, yakin nggak? Itu yakin nggak kita dengan keluasan pintu rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya enaknya ke masjid gitu ya. Masuk minta ampun, pulang minta rezeki. Iya, bukan rezeki. Cuman masalahnya kita kadang yang nggak yakin tentang luasnya pintu-pintu rezeki Allah. Kita sering takut. Kita takut. Yang membisikkan takut adalah syaitan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu membisikkan kepadamu kefakiran. Ya, nanti kamu kurang, nanti kamu kurang, nanti kamu kurang. Nauzubillahi min dzalik, nauzubillahi min dzalik. Ya. Baik. Keutamaan bagi yang pergi ke masjid, tema satu lagi, keutamaan orang yang pergi ke masjid selain dia berdoa mendapat ampunan masuk masjid, berdoa mendapatkan rizki keluar masjid. Tapi ingat ya tadi, kita keluar masjid berdoa minta rizki. Tapi kalau di benak kita, di hati kita dan keyakinan kita tidak yakin tentang luasnya pintu rizki Allah, ya Allah akan kasih sesuai dengan prasangka kita kepada Allah. Ya, prasangka baiklah kepada Allah. Allah punya banyak pintu. Cari pintu itu dengan takwa tulus ikhlas, dengan mengagungkan Allah yang benar. Insya Allah Allah akan buka pintunya dari arah-arah yang tidak pernah kita kira. Ya. Kemudian sekarang yang ketiga, setelah dia dapat ampunan masuk, dapat rizki, insya Allah tergantung yakinnya. Insya Allah dapat kemudahan dia keluar biiznillah, dengan izin Allah. Kemudian yang ketiga, dia dapat jamuan nanti di surga. Dia dapat apa namanya? Jamuan. Jadi kalau kita ke rumah Allah itu dapat jamuan, Pak. Setiap datang dikasih 1 jamuan, pulang dibawain pulang jamuan. Jadi kalau kita datang dapat 1, pas pulang dapat 1 lagi. Berarti dapat berapa? 2. Dalam hadis disebutkan, man ghada ilal masjidi wa raha a'addallahu lahu nuzulan fil jannah kullama ghada wa raha. Barang siapa yang masuk masjid kemudian dia pulang, maka dia dapat di surga nanti jamuan khusus. Jadi orang-orang yang salatnya di masjid dan selalu ke masjid, bahkan bukan hanya salat dia di sini, kegiatan yang dia lakukan banyak mondar-mandir masjid. Apakah dia bersihin masjid, apakah dia mau azan, apakah dia mau bersihin AC, ya, pokoknya masjid. Kata ulama ini umum, ya, pokoknya dia ke masjid rumah Allah. Bapak ada orang betulin AC, dikasih minum kagak? Kasih juga, kebangetan lah kali dikasih minum. Jadi pokoknya yang datang ke rumah Bapak dijamu gak? Apalagi yang mau sholat ke masjid, jamuannya lebih bagus tentunya. Jadi intinya yang datang ke rumah Allah, kata ulama umum, datang apa saja, tapi tentu khususnya yang datang sholat lebih baik. Ya, barang siapa yang datang ke masjid, karena ada gini Pak, ada yang datang ke masjid benerin masjid, giliran azan keluar. Ini orang-orang kayak gini aneh nih ya, dia ke masjid benerin masjid, tapi giliran nggak ada urusan di masjid, dia nggak ke masjid, itu nggak begitu. Yang ke masjid sholat, khususnya yang sholat yang baik-baik, maka dia dapat jamuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Nanti dia dapat jamuan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keutamaan kalau kita memperbanyak masjid.
Dan kata Nabi juga, orang yang sering mondar-mandir masjid, masuk masjid untuk ibadah kepada Allah, saksikanlah dia orang yang beriman. Fashhadu lahu bil iman, karena Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi orang yang sering ke masjid, saksikan dia orang yang beriman. Semoga kita termasuk yang di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Ada pertanyaan? 2 menit lagi. Silakan. Ada pertanyaan? Nah, silakan, Azul. Apakah dari depannya apa dari sininya? Allahu a'lam. Kalau dari doanya ada kata bab. Bab itu yaitu pintu. Kalau dalam istilah ini dalam, itu luar itu teras. Jadi kita bisa mulai dari pintu. Seandainya nih Pak, Bapak biasanya mulai dari ubin, juga insya Allah khair. Insya Allah khair. Karena tidak ada juga penjelasan, karena dulu Masjid Nabi nggak ada pintunya, nggak ada teras. Ada pintu akhwat, ada pintu ikhwan dulu Pak. Di Masjid Nabi ada pintu laki, pintu perempuan. Cuman nggak ada teras. Kayak di masjid-masjid kita di daerah itu, langsung masuk masjid, nggak ada teras. Jadi pun kalau Bapak masuk dari situ, insya Allah khair. Ya, yang penting jangan berhenti. Jalan aja bismillah. Nah, Allahu a'lam. Cuman kalau ngelihat dari kata pintu, abwab, memang depan pintu lebih cocok. Wallahu a'lam. Baik. Sudah sampai di sini. Wallahu a'lam, yang benar dari Allah, yang salah dari saya mohon maaf. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.